Baiklah, saya sekarang sedang dengan teman saya, yaitu Sari, ingin bertanya mengenai kerajaan Sriwijaya. Langsung saja, apakah Sari tahu siapa pendiri kerajaan Sriwijaya? Tahu. Siapa? Dapuntahyang Srijayanansa. Pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahyang Srijayanaga pada abad ke-7 Masehi. Ada beberapa pendapat mengenai lokasi kerajaan Sriwijaya. Yang pertama menyebutkan pusat Sriwijaya terletak di Palembang, dengan alasan di daerah tersebut banyak sekali ditemukan prasasti Sriwijaya dan adanya Sungai Musi yang strategis untuk perdagangan. Sedangkan untuk pendapat kedua, letak Sriwijaya itu terletak di Minangatamuan, yaitu daerah pertemuan Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan, yang diperkirakan daerah Binaga di Jambi yang juga strategis untuk perdagangan. Apakah Sari tahu pada masa siapa kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan? Pada masa Raja Balaputradewa. Ya. Sriwijaya mampu mengembangkan kerajaannya melalui keberhasilan politik ekspansi atau perluasan wilayah ke daerah-daerah yang sangat penting. Artinya, untuk perdagangan Sriwijaya berhasil menguasai pada masa itu. Sriwijaya bahkan melakukan ekspansi ke daerah-daerah sekitar, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, Thailand, dan Myanmar. Pada abad selanjutnya, kerajaan Sriwijaya terus berkembang di atas kepemimpinan Raja Balaputradewa. Apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan lain? Ada, itu bekerja sama dengan Tiongkok, dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, bahkan dengan negara Arab. Kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Asia Tenggara. Letak yang strategis tersebut menjadikan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transito sehingga dapat menimbun barang dari dalam maupun luar. Layaknya kerajaan besar, kerajaan Sriwijaya banyak menjalin hubungan dagang dan yang semacamnya dengan bangsa India serta Tiongkok. Sriwijaya juga berhubungan dengan tanah Arab yang saat ini berada di bawah Khalifah Umar dengan mengirim surat melalui seorang utusan kerajaan Sriwijaya pada tahun 724 Masehi. Hubungan Sriwijaya dengan bangsa Cina juga semakin erat pada paruh abad ke-10 sekitar tahun 950 Masehi karena kejatuhan dinasti Tang yang digantikan dengan dinasti Song. Pertukaran dinasti ini membuat intensitas perdagangan Sriwijaya ke negeri Tiongkok semakin berkembang pesat. Selanjutnya, apakah Sari tahu penyebab runtuhnya dari kerajaan Sriwijaya? Adanya serangan dari kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa lain secara bertubi-tubi. Penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu adanya serangan pertama dari Raja Dharmawangsa dari Medang, Jatim tahun 1990 Masehi. Serangan berikutnya datang dari kerajaan Kolam Mandele, India Selatan, yang terjadi pada masa pemerintahan Sri Sangramawijaya Tunggawarman pada tahun 1023 dan diulang lagi pada tahun 1030 sehingga Raja Sriwijaya ditawan. Keruntuhan Sriwijaya terjadi pada tahun 1377 ketika Majapahit mengirimkan tentaranya untuk menaklukkan Sumatera termasuk Sriwijaya. Meskipun mendapat serangan bertubi-tubi dari kerajaan Kolamandala, Sriwijaya masih mampu bangkit pada abad ke-13. Namun, setelah ditaklukkan oleh armada Majapahit pada tahun 1377, nama dan perkembangan kerajaan Sriwijaya tidak pernah terdengar lagi. Jadi, akhir dari kerajaan Sriwijaya adalah dihancurkan oleh serangan Majapahit pada tahun 1377.